Saya Fitratul Nailul Marom, NIM 12205193242. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian dan kedudukan buku siswa. Buku siswa saat ini masih memiliki peranan penting dalam suatu proses pembelajaran. Buku siswa dianggap sebagai media pembelajaran yang sesuai yang digunakan untuk membantu siswa untuk memahami konsep suatu materi pelajaran. Nah, pengertian dari buku siswa itu sendiri yaitu buku yang berisi uraian materi pelajaran berupa konsep dan pengertian-pengertian yang akan dikonstruksi oleh siswa melalui masalah-masalah yang ada di dalamnya dan berdasarkan pendekatan. Nah, pengertian yang lain yaitu buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas suatu proses pembelajaran untuk membantu siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa tidak hanya sekedar bacaan, namun melaksanakan kegiatan-kegiatan suatu proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan siswa dengan tujuan agar terlaksananya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Buku siswa disusun untuk memfasilitasi siswa agar mempunyai pengalaman belajar yang bermakna. Nah, isi dari buku siswa diarahkan agar siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui menalar, berdiskusi, menulis, mengamati, serta meningkatkan komunikasi antar teman maupun guru. Melalui kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan motivasi, keingintahuan, kreativitas. Nah, walaupun sudah disusun sedemikian rupa, guru masih bisa mengembangkan materi atau memperkaya materi dan kegiatan yang lain dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi buku siswa, yaitu yang pertama sebagai panduan siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai skenario langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga sebagai penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua. Yang keempat yaitu sebagai media komunikasi antara guru dan siswa. Yang kelima yaitu sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Yang terakhir yaitu sebagai lembar kerja siswa. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Pengertian dan kedudukan buku guru. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Buku guru berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru berisi pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi reflektif, berbagai teknik penilaian peserta didik. Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Petunjuk penggunaan buku peserta didik. Berikut ini penjelasan tentang fungsi buku guru. Sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, ketika guru akan menggunakan buku
buku siswa bagi siswa dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, maka terlebih dahulu guru harus mempelajari buku guru. Guru harus menemukan informasi sebagai berikut. Urutan acuan materi pembelajaran yang dikembangkan dari standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dari masing-masing muatan mata pelajaran yang kemudian disatukan dalam satu tema tertentu. Jaringan tema dari masing-masing tema yang berisi kompetensi dasar dan indikator dari masing-masing muatan mata pelajaran yang harus dicapainya. Pemilihan pembelajaran yang dikembangkan dari subtema dengan tujuan agar guru secara bertahap dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Buku guru menyajikan hal-hal sebagai berikut: menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada setiap pilihan pembelajaran dari masing-masing subtema. Dengan demikian, guru akan segera mengetahui hasil pembelajaran yang harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Korung Nikmat dengan NIM 12205193073. Kali ini saya akan menerangkan subbab materi saya, yaitu analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar buku guru. Nah, buku yang kelompok kami pilih ialah buku tematik kelas 3 tema 1. Pertama yang akan kita bahas ialah kompetensi inti. Pada kompetensi inti, menurut saya sudah tercakup mengenai tujuan apa yang ingin dicapai dan kebutuhan apa saja yang peserta didik butuhkan untuk menjalankan proses pembelajaran. Kompetensi inti 1 dan 2 berisi yaitu kompetensi 1 agar siswa dapat menjalankan dan mengimani agama yang dianutnya. Pada kompetensi 2 yaitu berisi mengenai agar siswa dapat mencerminkan perilaku-perilaku baik seperti disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Selanjutnya ialah kompetensi inti 3 dan 4 yaitu siswa mampu mengembangkan pemikiran yang faktual dan aktual dengan didasarkan rasa ingin tahu siswa dengan cara menanya, mengamati, menjawab, dan melakukan hal-hal yang lain. Yang keempat ialah siswa mampu mengembangkan keterampilan mereka dan siswa dapat memiliki tindakan yang produktif dan pola pikir yang baik. Yang kedua yang akan saya bahas ialah kompetensi dasar. Pada buku tematik kelas 3 tema 1 ini, kompetensi dasar untuk materi atau mata pelajaran IPA masih belum ada karena pada kelas rendah belum dijelaskan atau diterangkan materi IPA secara mendetail. Jadi nantinya pembelajaran IPA akan ditemukan di kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Namun tidak cukup di situ. Di sini saya akan menambahkan sedikit-sedikit mengenai KD apa saja yang dapat dicapai dalam kelas 3 ini untuk mata pelajaran IPA. Yang pertama, subtema 1, siswa sudah mulai mengenal atau mempelajari materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi dapat ditambahkan KD yaitu siswa dapat menjelaskan secara sederhana dan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa sudah mulai diberikan materi tentang perkembangbiakan manusia. Jadi yang kedua, siswa nantinya dapat menjelaskan bagaimana proses-proses perkembangbiakan yang dialami oleh manusia. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, materinya juga masih sedikit atau masih belum kompleks ya. Jadi KD yang dapat ditambahkan tentunya siswa nanti dapat menjelaskan apa saja perkembangbiakan dari hewan-hewan tertentu ya. Yang keempat atau yang terakhir, siswa mengetahui pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dan bagaimana cara tumbuhan bertahan hidup. Sekian analisis dari kompetensi inti dan kompetensi dasar buku guru tematik kelas 3 tema 1. Mohon maaf apabila materi masih kurang atau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 122
0519317. Di sini saya akan menjelaskan analisis materi, tujuan pembelajaran, dan penilaian buku siswa kelas 3 tema 1. Yang pertama yaitu materi. Pada buku tematik kelas 3 tema 1, materi IPA yang dicantumkan sudah terlihat cukup baik dan materi yang dicantumkan sudah dijelaskan secara detail sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi, tetapi terdapat beberapa yang masih sedikit materi penjelasannya. Siswa rendah sudah diperkenalkan pelajaran IPA sejak dini. Dengan itu, siswa tidak kesulitan untuk menerima materi-materi yang diberikan pada kelas tinggi nantinya. Peluasan materi sudah cukup luas karena sudah memuat materi pokok bahasan. Setiap subtema juga sudah memuat pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, dan prosedural. Oke, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dia pelajari di dalam buku siswa pada subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan dan siswa juga dapat mengukur dirinya sendiri apakah telah mampu mencapai apa yang telah diamanatkan di dalam pembelajaran tersebut. Jadi sangat penting untuk memunculkan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat berusaha menyampaikan. Oke, yang ketiga yaitu penilaian. Dalam buku ini penilaian untuk siswa terdapat penilaian yang bermacam-macam, yaitu penilaian pengamatan, penilaian portofolio, penilaian kinerja, dan penilaian sikap. Pada pembelajaran tematik, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Dengan demikian, penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar hasil belajar dan indikator mata pelajaran. Penilaian dalam pembelajaran ini usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.